Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita hari ini, ibadah Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, di tengah suasana pandemi COVID-19, kita tiba pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus. 1 tahun, 1 bulan kita menghadapi pandemi ini. Banyak yang telah meninggal terpapar oleh COVID-19 tersebut. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Itulah yang kita syukuri hari ini. Yesus ditangkap dan dihukum bukan karena dosanya, rela berkorban menyerahkan nyawanya hingga disalib di Golgota.
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya, memuji nama-Nya. Kita nyanyikan Nun di bukit yang jauh. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang tak terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mengakui dosa kita. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya di dalam Dia kita dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus dan yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kor Paropon. Glorious
warta singkat untuk kita hari ini adalah yang pertama, pada hari Minggu tanggal 4 April pukul 4.30 diadakan ibadah buah-buah ijuk di gereja dan live streaming. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 5 April pukul 19.30 diadakan ibadah Paskah kedua di gereja dan live streaming. Yang ketiga, dalam ibadah kita sore ini disediakan amplop khusus persembahan untuk perjamuan kudus. Demikian warta singkat untuk kita hari ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki acara mengenang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kematian di kayu salib merupakan aib dan kutuk. Yesus rela menanggung itu bukan karena dosanya, melainkan karena kasih-Nya yang besar bagi kita orang berdosa. Ia tidak melakukan dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Hendaklah terpatri di hati kita ungkapan Yesus di kayu salib. Ungkapan pertama adalah mendoakan orang yang menganiaya dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya kasih Tuhan Yesus memenuhi dan memurnikan hati dan pikiranku dan merangkulku di dalam naungan kasih-Nya. Kedua, Yesus menyampaikan kabar baik bagi orang yang memohon pengasihan-Nya. Demikian, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah firman yang menyejukkan hati dan membangkitkan pengharapan bahwa bagi setiap orang berdosa telah terbuka jalan untuk menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dengan firman-Nya, Yesus memulihkan hubungan baik di antara sesama manusia, khususnya para murid-Nya. Dengan suara yang lembut, Ia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid-Nya yang berada di dekat salib-Nya, Ia berkata, "Inilah ibumu." Sesungguhnya salib Yesus adalah pendamaian antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Selanjutnya ada ungkapan rasa ketersisihan dan menahan penderitaan akibat dosa manusia. Ia berkata, "Allahku, Allahku,
"Mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus menggantikan kita menyerukannya agar perasaan ketersisihan dari hadapan Tuhan tidak lagi membayang-bayangi pikiran dan hati kita. Di tengah rasa sakit dan penderitaan di kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Di dalam Yesus kita memperoleh air kehidupan, dan barang siapa yang menerima itu, ia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Menjelang akhir pengorbanannya, yang terdengar bukan kata-kata penyesalan dari Yesus atas penderitaan itu, tetapi suara kemenangan. Ia mengatakan, "Sudah selesai." Sebab ketaatannya atas pekerjaan penebusan itu telah sempurna, dan ia telah menang atas penderitaan itu. Kemudian ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah ia mengatakan itu, Yesus mati. Marilah kita berdiri.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh umat Kristen pada hari ini merayakan atau memperingati hari kematian Yesus Kristus. Mengapa kita harus memperingati kematian Yesus Kristus? Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dunia ini. Yesus Kristus yang mati itu adalah untuk membela orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang benar. Seperti tadi kita lihat dalam pembacaan itu, kita lihat dalam epistel kita, dalam pengakuan dosa dikatakan, barangkali banyak orang membela orang yang baik, tapi siapakah orang yang mau membela orang yang tidak baik? Siapakah orang yang mau membela orang yang berdosa? Siapakah orang yang mau membela orang yang tidak benar? Satu-satunya adalah Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memperingati hari kematian Yesus Kristus bukan mau merekonstruksi peristiwa kematian Yesus itu. Tapi bagaimana kita sekarang? Bagaimana saudara sekarang? Bagaimana saya sekarang?
merasakan kasih Allah yang telah menebus saya manusia berdosa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa apa yang kita lihat dalam peristiwa kematian Yesus Kristus melalui firman Tuhan pada hari ini. Peristiwa kematian Yesus Kristus membawa perubahan. Bukan hanya kepada manusia itu sendiri, tapi juga kepada seluruh alam ini. Kepada seluruh dunia. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan tadi. Perubahan apa yang terjadi? Yang pertama sekali dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Jam 12 terik matahari. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Bukan hanya seperti mendung, tidak. Mendung yang akan turun hujan, tapi gelap seperti malam. 3 jam kegelapan meliputi daerah itu. Daerah Yudea, Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, tempat penyaliban itu. Terjadi kegelapan selama 3 jam sampai jam 3. Matahari tidak menunjukkan sinarnya. Gambaran kegelapan dunia ini, gambaran kegelapan kehidupan manusia. Digambarkan dengan peristiwa alam tersebut. Manusia yang sudah hidup dalam kegelapan. Manusia yang hidup di dalam dosa digambarkan dengan kegelapan menyelimuti. Meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan yang kedua apa yang kita lihat di sana? Dan tabir bait suci terbelah 2. Kalau dikatakan tabir kita pasti akan teringat bait suci bagi orang Yahudi itu terbagi 3. Ada yang dikatakan sebagai tempat yang maha suci dan hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat yang maha suci tersebut. Dan itu dibatasi oleh tabir. Dan imam besar hanya boleh memasukinya sekali setahun untuk menyampaikan korban persembahan penghapusan dosa bagi umatnya. Dan hanya melalui imam besarlah mereka boleh menyampaikan kurban persembahan mereka kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Melalui peristiwa kematian Yesus Kristus dikatakan tabir bait suci terbelah 2. Tidak ada pembatas antara manusia itu dengan manusia lainnya. Tidak ada pembatas kita untuk menyampaikan, untuk datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan permohonan kita. Dan tidak ada yang membatasi kita untuk datang berseru kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa. Tidak seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar yang hanya sekali setahun
mereka masuk ke tempat yang maha kudus tadi. Dan hanya mereka lah yang boleh. Tapi ketika peristiwa itu, tabir tersebut terbelah dua, menggambarkan sekat-sekat pembatas antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, sudah dirubuhkan oleh kematian Yesus Kristus. Dan kemudian apa yang kita lihat di sana? Kita lihat bagaimana pengakuan di ayat 47 kepala pasukan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Mengapa dia mengatakan itu? Karena kepala pasukan itu melihat bagaimana sikap Yesus ketika dia dibantai, ketika dia disiksa, ketika dia dipukul, ketika dia dicaci maki, ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan dan diberi mahkota duri. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk mencaci, untuk mengumpat, untuk menghujat, untuk melawan, untuk memberontak. Tapi dia taat. Dia taat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Sehingga dengan melihat itu, kepala pasukan itu mengatakan tadi, dari perjalanan Via Dolorosa itu dia melihat bagaimana sikap Yesus. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia orang benar. Tidak ada yang salah dia lakukan. Dia mati bukan karena dosanya. Tidak ada yang salah yang dia lakukan seperti yang dituduhkan oleh orang banyak Farisi dan ahli Taurat itu. Karena dia tahu dia melihat itu tadi, jikalau Yesus itu adalah orang yang biasa, bukan anak Allah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, pasti dia akan memberontak, tapi melihat semua itu, sungguh dia ini orang benar. Ini merupakan teladan bagi kita. Ada orang mungkin yang membenci kita, ada orang mungkin yang mencaci kita, yang menghina kita, menjelek-jelekan kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib? Yesus memberikan teladan itu. Tidak satu kata pun terucap dari mulutnya. Dan justru apa yang kita lihat di sana, justru Yesus pada ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Inilah puncak penderitaan Yesus itu. Inilah detik-detik kematian Yesus itu, menyelesaikan tugas yang diberikan Allah Bapanya kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, menjelang akhir pengorbanannya yang terdengar seperti tadi, ya, dalam bacaan kita mengenang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib tadi, yang terdengar bukan kata-kata penyesalan, bukan kata-kata cacian,
bukan kata-kata kemarahan, kebencian bagi orang-orang yang telah menyiksa dia. Tapi apa yang kita lihat di sana? Dia menyerukan suara kemenangan. Suara kemenangan, ia mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai sebab ketaatannya atas pekerjaan penebusan itu telah sempurna dan ia telah menang atas penderitaan itu. Sehingga dia mengatakan tadi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah itu Yesus mati. Itulah topik daripada ibadah kita hari ini. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati supaya kita hidup. Yesus mati supaya aku dan engkau hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi lebih berharga dari itu. Hidup kekal yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita rasakan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara imani, apa yang terjadi dalam dirimu, perubahan yang terjadi dalam dirimu. Kepala pasukan itu bukan orang yang percaya kepada Yesus pada mulanya, bukan pengikut Yesus, tapi melihat peristiwa itu, dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan bukan hanya kepala pasukan itu, bahkan juga dikatakan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Coba kita bayangkan, mereka datang untuk menonton sebenarnya. Menonton peristiwa penyaliban itu. Bukan karena percaya kepada Yesus, tapi melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Kalau orang memukul dirinya itu tanda penyesalan ya. Dia pukul dirinya, aku salah. Aku berdosa telah menyalibkan Yesus, orang benar itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kita diingatkan oleh peristiwa kematian Yesus Kristus melalui firman Tuhan hari ini, perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu? Jangan sampai perubahan yang baik jadi tidak baik. Tapi perubahan hal yang tidak baik kepada yang baik. Hal yang tidak benar mengenal Yesus, tapi benar mengenal Yesus. Hal yang selama ini mungkin kita ragu-ragu, takut, khawatir untuk mengikut Yesus. Tapi dengan peristiwa kematian Yesus itu, kita diajak bagaimana menyaksikan dia seperti yang disaksikan oleh kepala pasukan itu. Sungguh benar Yesus adalah Kristus Juru Selamat. Itu pengakuan kita kan, pengakuan iman rasuli pasal kedua. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Apakah pengakuan kita itu hanya di mulut? Ketika kita disesah dengan kesulitan, dengan ancaman, pilihan antara jabatan, antara pekerjaan, antara ekonomi, antara pasangan hidup. Apakah saudara meninggalkan Yesus dalam hidupmu yang sudah mengorbankan nyawanya, menyerahkan nyawanya demi hidupmu? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah selalu bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapanya, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Hal itu mengatakan kita juga harus menyerahkan hidup kita
kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan itu. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh manusia. Hidup kita tidak berada di dalam dunia ini. Hidup kita tidak berada di tangan manusia, tapi adalah di tangan Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Jadi kalau dikatakan menyerahkan nyawanya, dia berikan dan akan dikembalikan kembali. Setelah dia menyerahkan nyawanya, dia mati. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Allah memberikan nyawanya itu, memberikan kehidupan itu kembali kepada Yesus Kristus, anak Allah. Demikian juga kita. Di dalam segala perjalanan hidup kita, di dalam segala peristiwa yang kita hadapi, yang kita alami, banyak hal mungkin yang tidak bisa kita ceritakan. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara, Dia akan menjaga, Dia yang akan memampukan kita, menguatkan kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini sampai kepada kesudahannya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang mati di kayu salib, membela kami orang yang berdosa supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, bagaimana kami mengenal dan menyaksikan, bahkan mengikut Yesus dengan ketaatan kami, sama seperti Yesus yang taat kepada Allah Bapanya, dan Ia menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh Allah Bapanya kepadanya, dan tugas itu tidaklah mudah. Itulah juga gambaran tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Kami berjalan dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai kebencian dunia ini, dan dalam berbagai cacian yang tidak menginginkan kehadiran kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami senantiasa menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasahan Tuhan. Karena hidup kami berada di dalam tangan Tuhan, bukan berada di dalam tangan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai tanda pengampunan dosa atas segala dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah permohonan pengampunan dosa kami Engkau terima, dan iman percaya kami untuk menerima roti sebagai tubuh dan anggur sebagai darah Kristus, itulah yang memberikan keampunan dosa kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan untuk gereja kita. Satu
jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan persatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, serta dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Buat seluruh jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, kita sebentar saja rehat.